'cause I'm in the stars tonight. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sri Masud Aziza dengan NPM 1006002190119. Kali ini pada pertemuan kedua kalkulus integral dengan tema anti turunan atau yang sering disebut dengan integral tak tentu. Kali ini saya akan mengerjakan soal dengan perintah mencari anti turunan dari suatu fungsi. Sekarang kita masuk ke soalnya. Dalam soal terdapat suatu fungsi di mana fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 3/2 akar x ditambah x pangkat min 4 per 3. Untuk penyelesaiannya, kita sederhanakan dulu dari akarnya menjadi fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 3/2 x pangkat setengah ditambah x pangkat min 4 per 3. Lalu kita integralkan menggunakan teorema anti turunan. Lalu kita tulis lagi integral x pangkat 2 dikurangi 3/2 integral x pangkat setengah dx ditambah integral x pangkat min 4 per 3 dx. Lalu kita hitung menjadi 1/2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 ditambah c1 dikurangi 3/2 dikali 1 per setengah tambah 1 x pangkat setengah ditambah 1 ditambah c2 ditambah 1 per min 4 per 3 tambah 1 x pangkat min 4 per 3 tambah 1 ditambah c3. Lalu kita sederhanakan lagi menjadi 1/3 x pangkat 3 dikurangi x pangkat 3/2 dikurangi 3x pangkat min 1/3 ditambah c. Maka hasilnya menjadi 1/3 x pangkat 3 dikurangi akar x pangkat 3 dikurangi 3 per akar 3x ditambah c. Sekian dari saya, selanjutnya ada teman saya yang akan mengerjakan dengan Maple. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku, Gita Sarah Perbawati, NPM 1006060219024 di video praktikum kalkulus integral. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang anti turunan. Di sini kita ada sebuah soal, soalnya yaitu fx sama dengan x kuadrat dikurangi 3/2 akar x ditambah x pangkat negatif 4/3. Nah, untuk mengetahui hasil dari integralnya, sekarang kita ke menu expression, lalu ke menu kalkulusnya, lalu klik yang ini. Nah, untuk x-nya kita ganti dengan fungsi yang ini. Karena tadi aku udah copy, jadi tinggal di paste saja. Nah, dx belakangnya, lalu enter. Nah, didapat hasilnya ini 1/3 x pangkat 3 dikurangi x pangkat 3/2 dikurangi 3 per x pangkat 1/3. Kan ini hasilnya. Nah, sekarang untuk mengetahui step by step atau langkah per langkahnya, kita bisa ke tools, lalu ke tutors, lalu ke calculus single variable, lalu ke integration method. Nah, jadi tampilannya itu akan seperti ini. Untuk functionnya, kita bisa masukkan fungsi yang tadi. Nah, udah ya. Jadi x pangkat 2 dikurangi 3/2 kali. Nah, di sini untuk akar kita bisa mengetiknya dengan SQRT. SQRT dikali x, jadinya akar x ditambah 1 per x pangkat 4/3. Nah, untuk
from dan to-nya nggak usah diisi karena ini integral tak tentu, jadinya tidak ada batas bawah dan batas atasnya. Kalau udah dimasukkan functionnya, kita klik start. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Lalu kita klik sum untuk memisahkan suku-suku tertentu. Nah, jadi ini udah terpisah ya, jadinya integral x kuadrat dx ditambah integral min 3/2 akar x dx ditambah integral x pangkat negatif 4/3. Setelah itu, kita klik power, kita pilih power untuk menggunakan aturan pangkat. Nah, jadi begini. Jadi integral yang di depannya itu hilang. Lalu kita klik constant multiple. Itu tuh untuk perkalian dengan skalar. Nah, jadi hasilnya begini. Nah, kemudian kita pilih change. Jadi fungsi change ini untuk mengganti variabel. Nah, di sini kita ganti x-nya sama dengan u pangkat 2. Lalu klik apply. Nah, jadi yang akar x ini jadinya dimisalkan lah ya. Jadi u pangkat 2. Kemudian kita ke constant multiple lagi, yaitu yang tadi untuk perkalian dengan skalar. Nah, lalu kita ke power lagi. Nah, sekarang kita pilih revert. Fungsinya itu untuk mengembalikan variabel seperti sebelumnya. Nah, yang tadi yang U sekarang udah kembali lagi seperti sebelumnya. Kemudian kita ke change lagi. Sekarang kita masukkan X sama dengan U pangkat 3. Apply. Nah, yang ini jadinya berubah ke sini ya. Setelah itu kita pilih constant multiple. Constant multiple. Kemudian kita pilih power lagi. Nah, kalau udah begini, yang terakhir kita pilih revert yang tadi, yang fungsinya untuk mengembalikan variabel seperti sebelumnya. Nah, jadi yang tadinya U udah kembali lagi ya. Nah, jadi udah seperti ini. Sekarang kita close supaya stepnya muncul di worksheet. Nah, jadi sudah seperti ini hasilnya. Ya, ini udah. Sekian video dari aku. Mohon maaf apabila ada kesalahan.